Shalom, selamat pagi, selamat beribadah minggu ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Walaupun saat ini masih pandemi, kita semua masih beribadah di rumah masing-masing. Semoga tak mengurangi semangat kita untuk beribadah secara online. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saat teduh. Amin. Panggilan beribadah. Terpujilah Dia yang mencipta semesta. Dari gambar mereka kita telah tercipta. Terpujilah Dia yang menyelamatkan. Dari kasih mereka kita telah dibebaskan. Terpujilah Dia yang membangun gereja. Dari persahabatan mereka kita telah bersekutu. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersyukurlah kepada Ketiga yang Esa. Mari kita akan menyanyikan KJ 287. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung di dalam anugerah kasih Bapa, pimpinan Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kekuatan serta kesehatan yang selama ini Tuhan kasihkan kepada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Sehingga Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepada Engkau pada saat ini ya Bapa. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon pengampunan dosa atas dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami perbuat, baik disengaja
akan perkataan kami, tingkah laku kami, hati dan pikiran kami yang seringkali membuat hati Tuhan kecewa. Bahkan seringkali kami tanpa kami sadari membuat teman-teman saudara kami menyakiti hati mereka masing-masing. Biarlah Tuhan akan menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk datang ke hadirat Engkau. Tuhan Yesus, berilah kesempatan kami untuk senantiasa beribadah pada Engkau, untuk bersujud bersandar di kaki salib-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa dan syukur kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebelum merenungkan sabda firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih di dalam kehidupan kami saat ini mau datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami rindu kehidupan kami disegarkan oleh firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan menjadi penuntun bagi langkah setiap kami, sehingga kehidupan kami selama kami ada di dunia ini boleh terus dan terus memancarkan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, bukalah mata hati, telinga kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi isi firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah menerangkan maksud firman Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membuka sabda firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 13
2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya. Ya, Bapak Ibu tentu tahu tomat dan timun, betul ya? Nah, tomat dan timun ini apakah tergolong buah-buahan ataukah mereka sayuran? Apa menurut Bapak Ibu? Nah, hal ini menjadi diskusi saya beberapa waktu yang lalu dengan keluarga ketika kita video call gitu ya, ngomong ngalor ngidul terus tahu-tahu ngomongin ini, tomat dan timun itu buah atau sayuran gitu ya. Secara botani atau ilmu pertanaman, tomat dan timun itu tergolong buah-buahan ya, sebab dia berasal dari bunga dan mengandung biji yang fungsinya nanti kemudian untuk penyebaran anakan dari tanaman itu. Ya, tetapi tomat dan timun lebih lazim kita kenal sebagai sayur mayur. Ya, kenapa? Karena itulah yang kita lihat dan kita alami dan kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita menemukan tomat dan timun sebagai bagian dari makanan sayur-sayuran, ya, gado-gado, lotek. Itu atau dia menjadi lalapan ketika kita makan misal ayam goreng ataupun nasi goreng dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, diskusi kecil ini hendak menunjukkan bahwa sebuah konsep, sebuah ide, sebuah teori ternyata dibentuk belakangan setelah pengalaman-pengalaman nyata itu dialami. Ya, sebuah konsep dibentuk dengan tujuan untuk mendefinisikan pengalaman-pengalaman kehidupan yang nyata terjadi dan dirasakan. Ya. Oleh sebab itu tak heran kebanyakan orang mendefinisikan tomat dan timun sebagai sayur, karena itulah yang pertama-tama mereka alami, karena itulah yang sungguh-sungguh mereka temukan di dalam kehidupan. Ya, sedikit orang yang mengalami pengamatan terhadap struktur pertumbuhan tanaman sebagaimana praktisi ilmu botani. Ya, nah, sehingga penggolongan buah sekali lagi terasa tidak lazim. Gitu ya, sekali lagi pengalaman itulah yang menjadi dasar terbentuknya sebuah konsep. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama merayakan Minggu Trinitas, di mana kita menghayati misteri tentang Allah Tritunggal, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun satu kealahan. Ya, kata Trinitas sendiri, saudara-saudara, tidak akan Anda temukan di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh sekarang videonya di pause, kemudian buka cari-cari Alkitab. Ya, saya tunggu. Anda tidak akan menemukan kata Trinitas di dalam Alkitab.
Anda tidak akan menemukan sebuah perikop yang secara khusus menjelaskan konsep dan pandangan secara detail apa itu yang dimaksud dengan Trinitas atau Tritunggal. Tidak akan ada. Sebab konsep Trinitas baru secara baku disusun jelas pada abad keempat. Sekitar 400 tahun setelah gereja itu mulai terbentuk. Nah, saudaraku, tetapi bukan berarti saya berkata bahwa Trinitas itu hanyalah sebuah karangan kosong dan teori yang muncul tiba-tiba dari pemimpin-pemimpin gereja di abad keempat. Trinitas berangkat dari pengalaman-pengalaman beriman umat yang dihayati tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengalaman beriman bersama dengan Allah Bapa, atau dengan Allah Putra, atau dengan Allah Roh Kudus. Orang-orang percaya mengalami secara langsung bahwa Allah berkarya dan hadir di dalam kehidupan, menjangkau manusia melalui cara-cara yang unik dan masing-masing berbeda. Bukankah Bapak Ibu juga mengalaminya demikian? Anda tidak mungkin berdoa, di dalam doa Anda kemudian berkata, Roh Kudus, terima kasih Engkau telah mati di kayu salib bagi kami. Anda nggak mungkin berdoa demikian karena Anda tahu yang mati disalibkan adalah Tuhan Yesus. Anda tidak akan berdoa, Yesus Bapa kami pencipta langit dan bumi. Karena Yesus bukanlah Bapa. Dia adalah anak putra yang tunggal. Dan karena kita juga kemudian adalah anak-anak Allah, artinya Yesus itu justru lebih seperti kakak tertua bagi kita yang menjadi sahabat kita. Saudaraku, Allah dalam Tritunggal masing-masing unik, masing-masing dapat dikenali dengan perannya yang berbeda-beda. Namun ini bukan berarti tidak ada tumpang tindih dan tidak ada kesatuan di sana. Ketika Allah Bapa menciptakan dunia, apakah Allah Bapa bekerja sendirian? Tentu tidak. Ada Allah Putra dan Allah Roh Kudus pun hadir di sana. Kalau kita memperhatikan Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Katanya adalah kita, bukan rupaku. Rupa kita menunjukkan jamak. Berarti ada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus dari awal. Ketika Roh Kudus dicurahkan untuk mendampingi dan menyertai kehidupan kita, apakah kemudian artinya Allah Bapa dan Yesus rebahan aja santai di sorga? Tentu tidak. Yesus dan Allah Bapa juga tetap hadir menyertai, memperhatikan kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Mereka tiga, tetapi mereka menyatu bersama dalam satu kesatuan untuk berkarya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman demikianlah yang dihayati oleh Rasul Paulus dan diharapkannya boleh juga menjadi penghayatan dan dirasakan bagi kita semua. Kalimat yang kita kenal sebagai sebuah kalimat berkat mengekspresikan secara baik pengharapan tersebut. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengalaman tentang sebuah anugerah, sebuah hadiah, sebuah kemurahan hati yang terjadi bukan karena kebaikan kita. Sebuah kebaikan, kemurahan, anugerah yang kita temukan melalui karya Tuhan Yesus di seputar salib yang mendatangkan selamat dan pembebasan bagi kita semua. Melalui kasih karunia tersebut, kita memiliki pintu masuk kepada Sang Tritunggal. Melalui Tuhan Yesus, kita kemudian dibawa untuk yang kedua mengenal kasih Allah. Kasih Allah yang menciptakan dunia, kasih Allah yang memelihara kehidupan, kasih Allah yang telah mengutus Yesus
bagi kita, dan yang juga kemudian mengutus Roh Kudus untuk menyertai kehidupan setiap orang percaya. Dan saudaraku, kemudian bersama itu, bersama Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita, kita menerima persekutuan. Kita dipersekutukan dalam satu roh dengan sesama kita. Kita diikatkan ke dalam satu keluarga, keluarganya Allah. Dan juga dengan demikian kita diajak untuk bersekutu dengan Roh Kudus itu sendiri. Jangan lupa saudara-saudara, Roh Kudus juga adalah pribadi. Janganlah Roh Kudus dicuekin, gitu ya. Karena kemana-mana kita pergi, dia selalu mengikuti kita, dia selalu bersama dengan kita, sebab dia tinggal di dalam hati setiap kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian ajaran Trinitas, ajaran tentang Allah Tritunggal janganlah sekedar menjadi doktrin atau wawasan intelektual tentang Allah. Justru ketika dia sekedar menjadi sebuah wawasan intelektual, maknanya akan hilang, maknanya akan direduksi, dan kita tidak dapat menangkap dan menghayatinya dengan baik. Biarkanlah ajaran Trinitas menjadi kesadaran, menjadi pemahaman yang melandasi pengalaman kehidupan beriman kita. Ketika kita dalam pergumulan, sadari bahwa ada Allah Tritunggal yang berkarya, berperan bagi kita. Ketika kita merasa putus asa, biarlah sadari, ada Roh Kudus yang menyertai, ada Bapa yang selalu menyediakan, ada Yesus yang mau menjadi sahabat bagi kita. Ketika kita bersyukur di dalam kehidupan ini, juga ada 3 hal yang kita syukuri: Allah yang menciptakan kehidupan, Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita, dan Roh Kudus yang dengan setia menjadi penghibur dan penolong bagi setiap kita. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu Rasul Paulus mendorong kita yang rindu untuk sungguh-sungguh mengalami hidup bersama dengan Allah. Kita diajak untuk melakukan 5 gerak spiritual di dalam bacaan yang kita renungkan bersama. Ada 5 gerak spiritual di mana ketika kita mau mengerjakannya, mau mengupayakannya dengan sungguh-sungguh, di situ kita akan melihat dan mengalami Allah Tritunggal bekerja. Ada 5. Yang pertama adalah bersukacitalah. Bersukacitalah sebab ada Allah yang menyertai kita. Karena ada Allah menyertai kita, maka selalu ada jalan dan ada harapan. Ada janji-janjinya yang akan selalu dipenuhi bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Dia tahu segala pergumulan dan persoalan kita. Yang kedua adalah usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kesempurnaan memang tidak bisa dicapai oleh manusia di dunia, tetapi mengupayakan, mengusahakan mencapai kesempurnaan itu lebih baik dibandingkan kita jadi orang yang duduk diam, tidak berjuang, diri kita apa adanya, tidak berkembang dan tidak diarahkan menjadi lebih baik. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Yang ketiga adalah terimalah segala nasihat. Ini mau berbicara tentang keterbukaan hati dan kerendahan hati untuk mendengar, untuk mengkoreksi diri berdasar masukan dari luar. Ini mau menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga menunjukkan kesiapan kita untuk berelasi. Karena di dalam relasi ada saling timbal balik, ada feedback, ada masukan saran yang akan menolong kita bertumbuh. Berelasi dengan Allah, di situ juga Allah melalui Roh Kudus menasehati kita, mengingatkan kita, menolong kita untuk hidup selaras dengan Allah. Dan yang kemudian yang keempat dikatakan sehati sepikirlah. Bukan kita artinya diajak untuk jadi robot.
ya yang seragam tanpa keunikan pribadi, bukan. Tetapi kita diajak justru menyatukan perbedaan-perbedaan kita, keunikan-keunikan kita untuk bersama dalam satu kekompakan menuju arah jalan, tujuan, visi yang sama. Dan yang terakhir adalah hiduplah dalam damai sejahtera. Ya, artinya bukan menyembunyikan ketidakadilan, artinya bukan berarti menyembunyikan konflik dan luka sehingga itu terpendam, membusuk, bahkan menginfeksi kehidupan kita. Ya, melainkan hidup dalam damai sejahtera mengundang kita untuk menghadapi segala ketidakadilan, konflik dan luka-luka yang ada, menghadapinya, mengobatinya dan memulihkannya. Disitulah tercipta sungguh-sungguh kedamaian yang sejati. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau setia mengerjakan, melakukan 5 gerak spiritual ini, kita di situ menemukan tempat. Kita di situ menemukan bagian di dalam persekutuan cinta kasih. Persekutuan cinta kasih yang telah berlangsung selama berabad-abad antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga setiap orang percaya yang sudah diundang menjadi bagian dari keluarga Allah dari awal ketika Allah berkarya sampai nanti dunia ini berakhir. Nah, kita menjadi bagian di situ. Kita menjadi bagian dari keluarga itu. Oleh karena itu kiranya hari demi hari kita dibangun di dalam keintiman relasi dengan Tritunggal. Kita dimampukan menghayati sungguh-sungguh makna Tritunggal. Dan di dalam hidup ini kita dimampukan berpartisipasi dalam karya kasih Tuhan. Biarlah relasi yang indah boleh terus dibangun antara kita bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sabda firman-Mu. Kami diingatkan kembali akan makna Trinitas dan bagaimana itu seharusnya mendorong kami di dalam kehidupan ini untuk melangkah di dalam persekutuan dan di dalam karya bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat menghayati makna Trinitas hari demi hari melalui pengalaman beriman kami dengan Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini juga mau berdoa bagi umat Tuhan di berbagai tempat, secara khusus gereja-gereja-Mu di Indonesia. Kami berdoa biarlah kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan.
Biarlah kami boleh memancarkan sinar kasih Tuhan, kehangatan cinta kasih Tuhan bagi dunia yang tengah bergumul karena pandemi COVID-19. Kami berdoa biarlah di tengah-tengah orang-orang yang kehilangan harapan, kami sebagai gereja membantu mereka menjadi sumber pengharapan. Di tengah orang-orang yang tidak lagi bersemangat, biarlah gereja boleh menjadi penyemangat dan menolong mendatangkan sukacita bagi semua orang. Berkati kami di tengah-tengah segala kegiatan, aktivitas yang kami lakukan sebagai gereja-Mu di dunia ini. Biarlah kami bersama boleh terus menyatakan cinta kasih-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi kebijakan pemerintah untuk kebijakan new normal yang hendak dilaksanakan dan sedang berlangsung mulai pada bulan ini. Kami berdoa untuk pelaksanaannya, biarlah pemerintah boleh mengimplementasikannya dengan baik, memberikan sosialisasi yang memadai bagi setiap orang, bagi setiap instansi, perusahaan, dan berbagai lembaga-lembaga yang lain, sehingga ketika kami bersama sebagai satu bangsa memasuki periode new normal ini, kami boleh bersama melangkah dalam kekompakan untuk menghadapi, mengatasi COVID-19, dan kami juga boleh menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan saling menjaga. Kami secara khusus mau berdoa juga bagi tenaga-tenaga kesehatan yang terus berkarya, terus bekerja, berjuang untuk mengobati, untuk merawat mereka yang terdampak sakit. Biarlah mereka boleh terus bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan Tuhan juga yang menjagai kesehatan mereka, sehingga mereka tidak menjadi tertular sakit dan boleh tetap terus berkarya dengan maksimal. Kami mau berdoa juga bagi setiap kami, masyarakat, kami orang-orang yang masih Tuhan beri berkat, kesehatan sampai saat ini. Ketika kami berjumpa mereka yang tidak seberuntung kami, mereka yang harus menderita sakit akibat COVID-19, ataupun mereka yang harus terpaksa melakukan karantina karena ada dalam resiko tertular, biarlah kami menjaga hati, pikiran, dan perkataan kami. Biarlah hati, pikiran, perkataan kami terus mengungkapkan apa yang baik saja, dan kami tidak justru memunculkan stigma-stigma negatif, bahkan sikap-sikap diskriminatif boleh kami jauhkan, sehingga kehadiran kami boleh melegakan mereka yang dalam beban sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap umat-Mu di tengah segala pergumulan yang dihadapinya. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya tangan kasih-Mu terus menuntun setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan, nats yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Dan apabila saudara-saudara akan mengumpulkan persembahan nanti pada saat ibadah bersama di tempat ini. Doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang selama ini senantiasa Tuhan berikan kepada kami dan saudara-saudara kami yang lain, di mana pada saat ini ya Bapa, kondisi yang sulit untuk meraih apa yang untuk berkat kepada kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah para majelis yang akan mengelola persembahan ini, biarlah akan dipakai untuk pelebaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Nyatakanlah kasih untuk sekitarmu, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Nyatakanlah kasih untuk sekitarmu, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Nyatakanlah kasih untuk sekitarmu, dalam dunia ini bersinarlah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih dan kebangkitannya di dalam setiap langkah hidupmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber kehidupan memenuhi kita dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Allah sang sumber kekuatan melimpahi kita dengan hikmat dan kuasa untuk bersinar terang. Allah sang sumber pengharapan melindungi dan menjaga kita kini dan selamanya. Amin.